Ke informasi selanjutnya, untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta, pemerintah menetapkan wajib pajak air tanah bagi sektor komersial. Namun dari sekitar puluhan ribu bangunan komersial di Jakarta, hanya sekitar 10% saja yang melaporkan penggunaan air tanah. Sebanyak 52 sumur ilegal ditemukan selama 2016. Kerugian pajak daerah diyakini mencapai 800 miliar rupiah per tahun. Operasi mendadak ke sejumlah pengguna air tanah dan perpipaan digelar rutin oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bersama petugas Deep Well Engineer Palija. Operasi digelar berdasarkan anomali data penggunaan air, baik perpipaan maupun air tanah oleh sektor komersil. Jika air tanah juga tidak digunakan atau bisa jadi cenderung pemakaian air Palija menurun beberapa tahun terakhir, sama penurunan secara signifikan air bawah tanah itu. Nah, itu yang kita jadi indikasi anomali, Pak. Ini ada istilahnya sumber lain atau memang ada permainan ada dalam Pak rekening bulanannya. Pemakaian air ini sendiri bisa mungkin bocor ke tempat-tempat yang menengah, misalnya ruko atau industri kecil nggak sih, Pak? Kalau ini untuk masalah air ya, itu bisa saja Pak. Memang selama ini juga banyak sekali ruko-ruko yang memang mempergunakan air tanah Pak. Dan dalam hal ini memang dengan keterbatasan orang dari pihak Pemda sendiri, sehingga untuk pengawasannya mungkin belum bisa dilaksanakan dengan maksimal Pak. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, penggunaan air tanah oleh sektor komersil wajib dikenakan pajak progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Namun tidak semua pemilik sumur air tanah di sektor komersil ikut aturan. Apalagi penggunaan air tanah sulit dideteksi dan sangat mudah disembunyikan dari pengawasan petugas. Lokasi pertama operasi adalah sebuah apartemen di Pejaten, Jakarta Selatan yang masih dalam tahap pembangunan. Kebutuhan air di setiap proyek properti adalah salah satu yang menjadi pengawasan ketat pemerintahan dalam penggunaan air tanah. Pertengahan 2016 lalu, salah satu sumur air tanah di lokasi ini disegel karena dibuat tanpa izin dan belum bermeteran. Hanya satu sumur tanah yang telah dipasang meteran resmi oleh Dinas Tata Air beberapa bulan lalu. Artinya pemakaian air tanah sebelum meteran terpasang bisa jadi lolos pajak. Untuk sumur Deep Well ini sendiri itu sebetulnya kan antisipasi, karena sesuai perencanaan awal itu hanya satu yang ada di sana. Karena ada penolakan dari Palija, sehingga kita ini hanya untuk antisipasi. Tim sidak kemudian beralih ke lokasi lain, sebuah proyek apartemen di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Di lokasi ini posisi meteran air tanah dalam keadaan tertimbun. Petugas Dinas Perindustrian dan Energi meminta pekerja proyek menggali agar pemeriksaan dapat dilakukan. Saat diperiksa, penggunaan air tercatat hanya sekitar 500 meter kubik. Sementara pihak pemeriksa Palija mengkonfirmasi bahwa saluran air dari instalasi perpipaan juga telah ditutup sejak bulan lalu. Tidak ada pihak proyek yang berwenang untuk diminta konfirmasi tentang dari mana mereka memenuhi kebutuhan air selama proyek berjalan. Namun saat petugas memeriksa beberapa lokasi, pertanyaan tersebut mulai terjawab. Terdapat beberapa sumur air tanah lain di beberapa titik di lokasi proyek. Ini adalah sumur Pantek yang diduga menggunakan mesin pompa bawah air dengan kedalaman sekitar 10-15 meter. Di titik lain, petugas juga menemukan sumur air tanah yang terletak di bawah lantai bangunan. Dan ini kalau melihat dari fisiknya ada izin ya, Pak? Ini nggak ada izin. Nggak ada izin. Karena apa? Cirinya apa? Karena nggak ada meternya. Nggak ada meteran. Dia harusnya pasang meteran. Kalau setiap ada izin, ada pasang meterannya. Oke. Tindakannya berapa? Apa visinya? Nah, biasanya mereka terus kita persilakan untuk mengurus perizinannya dulu. Apabila dalam kasih peringatan 1, 2 kali, 3 kali nggak juga diurus, ya kita segel. Kemudian tidak ada tindak lanjut lagi, kita coret. Oh gitu. Kasus seperti ini tidak jarang ditemukan petugas pemeriksa penggunaan air tanah dan perpipaan. Kasus paling sering ditemukan di sektor komersil seperti pusat pertokoan maupun pusat perbelanjaan, bahkan fasilitas umum seperti rumah sakit. Yang di Dharma Wangsa itu ada sumur seperti ini, Pak. Ada juga yang lebih agak dalam lagi, tipenya Jepang. Dari semua sumur yang dilihat, perkiraan ada 5 sumur itu semuanya tidak ada izin. Jadi tidak ada fisik meter. Termasuk juga nggak ada saluran perpipaan ya? Di situ ada perpipaan, cuma ditutup dari pelanggannya itu.
Pengguna air tanah di sektor komersil yang tidak berizin tidak hanya mengancam ketersediaan air tanah di Jakarta, tapi juga menyebabkan kerugian pajak daerah. Data yang kami punya itu menunjukkan memang cukup banyak ya pelanggan yang sudah tercatat terdaftar sebagai pemakai air tanah gitu, tapi dalam laporan bulanannya itu mereka menyampaikan pemakaiannya 0 gitu. Bahkan setelah kami coba analisis itu jumlahnya sampai lebih dari 50% begitu yang seperti itu. Menurut catatan Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta, ada sekitar 52 titik sumur ilegal di Jakarta selama 2016. Belum lagi diyakini tidak sedikit sektor komersil yang menggunakan sumur air tanah tanpa izin. Dampaknya, penggunaan air tanah bisa tak terbatas dan kerugian pajak pemerintah DKI diperkirakan bisa mencapai 800 miliar rupiah per tahun. Yogi Tujuliarto, Jakarta.